Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga. Ini perumpamaan yang lain lagi. Seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani perkataan benih itu adalah zera. Tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang, lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus, Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, tidak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan. Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh. Saya tahu siapa Tuhan. I know whom I believe. I said yes Lord. Dan seketika itu saudara, perusahaan saya tutup. Dan saudara, sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya nih, memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamborin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja tidak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat tidak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota. Yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilihan yang barusan ini, yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali. Meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed, the power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya, sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kamfu merubah namanya jadi Chang Tohang. To itu the word, the way, ya. Dan Tohang tadi yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini, belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu dia mengalami banyak tentangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala yang dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan, burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you. Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita ada di tempat ini semua karena Tuhan, amin. Kita ada di tempat ini dengan tujuan untuk boleh meninggikan Dia, Allah yang hidup dan dahsyat, yang sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami merasakan kasih yang daripada Tuhan. Kami hingga ada di dalam minggu kedua di bulan ini Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, kami benar-benar merasakan kasih. Kami benar-benar merasakan kekuatan. Kami benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam seminggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersatu. Kami berdoa untuk bangsa dan untuk kota kami Kabupaten Jember ini Tuhan. Kami percaya kesejahteraan bangsa dan kota ini merupakan kesejahteraan kami yang ada di dalamnya. Maka dari itu kami memberkati tanahnya Tuhan. Kami memberkati airnya. Kami memberkati udaranya di dalam nama Yesus. Bahkan kami memberkati setiap penduduk yang ada Tuhan. Mulai dari penduduk yang ada di kota hingga yang berada di pelosok desa Tuhan. Kami percaya Bapa, bahkan di dalam pemerintahan bangsa kami dan kota kami Kabupaten Jember ini Tuhan. Kami percaya terus Tuhan, tambah-tambahkan roh yang takut akan Tuhan. Hati yang bijaksana ada di dalam pemimpin pemerintahan bangsa kami. Sehingga kami terus dapat melihat bahwa perbuatan tangan Tuhan dahsyat di dalam bangsa kami. Perbuatan tangan Tuhan tetap ajaib di dalam bangsa dan kota kami Kabupaten Jember. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu berdoa buat pemimpin rohani kami, untuk gembala senior kami Tuhan, Pastor Timotius Arifin dan istri, gembala rayon kami Pastor Ishak Latif dan istri, dan gembala kami di tempat ini Pastor Beni Kristanto dan istri. Tuhan, terus tambahkan pewahyuan, otoritas ilahi, visi misi yang daripada Tuhan atas mereka. Kami percaya biarlah terus mengalir fresh anointing yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan ada atas mereka. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan terus mengalir atas hamba-hambamu, sehingga dapat membawa setiap kami jemaat-jemaat untuk kami dapat semakin berakar di dalam Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami dapat berubah, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan, kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mendedikasikan ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat anugerah-Mu sungguh mempesona dalam hidup setiap kami. Hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan, sebab tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
bersyukur kepadamu. Ini ucapan syukur setiap kami. Anugerah-Mu Mempesona buat kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Di mana kami bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, yang membuat kami berharga. Ini hidup kami, ini kami Tuhan. Kau yang membuat kami berharga di matamu. Kau yang mengangkat kami, memulihkan kami, melayani kami, membuat kami berharga Tuhan. Yesus, hanya Kau yang melakukannya. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti-Mu, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Kau baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih tidak pernah berubah. Yesus, kami tinggikan Engkau. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti-Mu. Layak, 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 layak dipuji. Yesus, Engkau yang layak disembah. Allah yang mengasihi setiap kami dengan kasih yang tidak terbatas. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang seperti-Mu, punya Allah yang seperti-Mu, yang mengasihi kami, yang peduli atas hidup kami, yang membuat kami berharga, yang layakkan kami menghampiri yang menyembah Engkau Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang besar. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama-lamanya hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Sepanjang umur hidup kami, hanya Tuhan Yesus yang layak kami agungkan. Sebab kami tidak pernah mendapati Tuhan yang seperti Engkau. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, membuat kami berharga di mata-Mu, melayakkan kami untuk menghampiri Allah yang dahsyat, Allah yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau bersyukur, mau berjanji, hanya Yesus yang kami sembah sepanjang umur hidup kami Tuhan. Haleluya. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku.
Tuhan yang berjanji setia menepati setiap janjinya dalam hidup setiap kami. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai buat Allah yang dahsyat dalam hidup setiap kami, yang siap meninggikan Tuhan lebih dahsyat. Sama-sama katakan Roh Kudus, sekali lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah kita Allah yang baik, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Haleluya. Akan ku salib, langkah di setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Sama-sama katakan haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Hidupku ada di tangan, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, dan ku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan akan salib, langkah di setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman-Mu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Apapun persoalan kita, hari ini adalah hari yang terbaik buat setiap kita, sebab Dia ada beserta dengan kita. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati, tepuk tangan lebih dahsyat buat Raja di atas segala raja. Kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku
pasangan, lebih dahsyat lagi buat raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup setiap kami, Kami mau setia sepanjang umur hidup kami. Kami mau mengiringi Engkau Tuhan, sebab memang hanya Engkau yang layak kami sembah.
saat sebentar sebelum saya berdoa untuk kita dengar firman. Saudara, beri arti yang besar dari setiap kata demi kata dan kalimat demi kalimat dalam pujian ini. Beberapa minggu yang lalu kita terima firman. Ada banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Sebab sesungguhnya proses di mana kita dibentuk dan diuji kesetiaan kita itu adalah sepanjang umur hidup kita. Ada di antara saudara yang sedang mengalami gua singa. Ada di antara saudara yang mengalami dapur perapian hari-hari ini. Seolah-olah sudah sedikit lagi kita menghadapi yang namanya kehancuran. Atau saudara mengalami saat-saat sekarang ini di mana saudara tidak melihat jalan yang terbuka. Bahkan saudara, ada di antara saudara yang menghadapi tidak seperti yang saudara rencanakan dari semula. Hari ini, kalau saudara menetapkan hati saudara dan melangkahkan kakimu datang ke rumah Tuhan, itu adalah kiranya itu sebagai sebuah wujud dari hatimu untuk tetap setia kepada Allah. Sekalipun ada di goa singa, sekalipun dalam dapur perapian, sekalipun ada di depan lembah bayang-bayang maut, sekalipun ada di depan kegagalan dan kehancuran, tapi hari ini saudara memilih untuk tetap beribadah. Dengar baik umat Tuhan, apa yang kau buat hari ini Tuhan perhitungkan. Waktu kita bilang, aku setia kepada panggilanmu sampai akhir hidupku, itu terwujud dari ketika saudara tetap memilih untuk mencintai Tuhan, memilih untuk tetap setia melayani Tuhan. Dan bukan pujian manusia ukurannya, tetapi perkenanan Tuhan. Itu yang justru menjadi penghiburan dalam setiap hidup kita untuk tetap setia. Nyanyikan pujian ini sungguh dari hatimu, sampai engkau merasakan Roh Kudus itu yang memberikan kobaran rohnya dalam hidupmu. Sekalipun aku berhak untuk kecewa, sekalipun besar aku ini lemah, untuk aku menjadi gagal dan jatuh, tapi mataku tertuju kepada Tuhan, sehingga aku tetap berkata, kini aku tetap percaya, aku mau tetap berserah kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, yang kami sembah adalah Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih. Kini aku percaya, dari hatimu bilang sama Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kau percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menguatkan aku. Dasarku berharap, kini aku berserah. Jangan kecewa waktu yang kau rencanakan itu tidak terjadi. Jangan putus asa bahwa rencanamu gagal, sebab Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik buat engkau. Asal engkau percaya dan berserah kepada Tuhan. Bila aku bersetia sampai akhir, kini aku percaya, sungguh tidak ada yang mustahil. Kuasamu Tuhan menguatkan kami, dasarku
kasih Tuhan. Dan setiap orang yang siap dengar firman-Nya sama-sama bilang amin. Tepuk tangan bagi Raja kita, Raja segala Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah. Apa kabar? Luar biasa. Shalom. Selamat siang. Haleluya. Masih pagi ya, Pak? Baik, kami juga menyapa buat saudara kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan yang melawat di tempat ini juga melawat buat saudara yang ada di tempat di mana saudara mengikuti ibadah secara online sore malam hari ini. Di satu waktu jika saudara sudah sehat, yang sakit, mari beribadah bersama dengan kita buat saudara yang ada di kota Jember. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, impresi yang saya dapatkan itu tadi orang per orang, saya percaya bahwa setiap saudara berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu berperkara juga secara pribadi, lepas pribadi. Jadi jangan biarkan di setiap ibadah yang saudara ikuti, saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab sesungguhnya ibadah ini hanya menjadi sebuah ritual agamawi tanpa kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Jangan bosan dengan firman saudara. Sebab apa yang saudara dengar, itu ada banyak orang yang kepingin mendengarnya sesungguhnya. Yang saudara alami dari Tuhan, sesungguhnya ada banyak orang yang ingin mengalaminya saudara. Tapi kita berdoa di sepanjang ibadah pemberitaan firman ini, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan mau membuat saudara dan saya yang sudah mengalami perjumpaan dan mengalami perubahan di dalam Tuhan, yang nantinya akan dipakai oleh Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tadi saya sebutkan, yang ingin alami apa yang kita alami. Katakan amin. Yang ingin dengar apa yang saudara dan saya dengar pada siang hari ini. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 yang menjadi ayat nats kita di sepanjang bulan ini, yang terus mempertajam, menegaskan tentang identitas spiritual saudara dan saya, supaya saudara dan saya makin saudara kokoh, makin saudara kita ini teguh untuk menghidupi identitas yang ada di dalam Kristus yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca ayat ini sama-sama, oke? Semua warga kerajaan Allah yang siap katakan oh yeah. Oke, 2, 3. Hal kerajaan itu sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Baik saudara ya, kalau kita mendengar di ayat ini dikatakan hal kerajaan, tentu yang dimaksud adalah kerajaan Allah. Amin. Saudara, kerajaan Allah ini banyak kali sering tersebutkan di gereja kita saudara ya. Salah satunya saya tergelitik kemarin waktu dengar sharing live di salah satu kakak, salah satu komsal kita saudara. Saya mendengar, oh iya ya, misalnya salah satu contoh ketika ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, habis musik dimainkan saudara, lalu kemudian SL dan singer mengucapkan welcome to the kingdom ya, bukan to the jungle ya. Oke, welcome to the kingdom gitu saudara. Jadi kasih salam kanan kiri saudara dong. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Oke, nah saudara, hal kerajaan Allah dikatakan bahwa seumpama biji sesawi ya. Kalau kita mendengar tentang kerajaan Allah dan saudara perhatikan betul dalam keempat Injil, Yesus diutus, Yesus sendiri yang menyatakan ketika Yesus sebagai manusia 100% selama di muka bumi,
Yesus berkata, aku diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia diutus bukan sebagai sinterklas yang bagi-bagi hadiah. Dia juga tidak diutus sekalipun ketika Yesus melakukan banyak perkara yang ajaib, yang di luar logika manusia. Lalu kemudian ada banyak orang, saudara, kalau merenungkan firman Tuhan selama Yesus ada di muka bumi, saudara, banyak orang yang seringkali berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikuti Yesus kemana Yesus ada, saudara. Hari itu, saudara, belum ada yang namanya gedung yang besar di mana kebaktian kebangunan rohani diadakan seperti sekarang ini, saudara. Ya, di alam terbuka KKR dibikin dan pembicaranya adalah Yesus Kristus. Yesus diutus tidak menyatakan diri sebagai seorang pahlawan, ya, yang kemudian hanya karena berbuat baik. No, saudara, tidak berhenti sampai di situ. Yesus itu juga tidak diutus sebagai motivator, di mana saudara kita hari-hari ini melihat bahwa tidak kemudian hanya kalimat-kalimat motivasi yang terbungkus dalam nuansa rohani, ya. Tetapi yang diutus, saudara, Yesus diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada apa dengan Kerajaan Allah diberitakan diutus? Sebab nilai-nilai Kerajaan Allah, mindset dan paradigma tentang Kerajaan Allah itu melahirkan identitas. Yang amin cuma 2 orang. Kalau kemudian orang hanya berbondong-bondong mencari mengikuti Yesus, hanya mengejar yang namanya kesembuhan, saudara, maka orang itu bisa disembuhkan, tapi belum tentu identitasnya pulih. Ngikuti? Ngikuti? Halo? Kalau orang kemudian hanya mendapatkan kesembuhan, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, maka hanya sampai di situ dia mengalami, saudara, menerima kesembuhan, tapi dia tidak mengalami pribadi sumber kesembuhan itu sendiri dalam hidupnya. Haleluya. Atau mungkin yang dikejar berkat. Dan bukan hanya di era akhir zaman ini, pada waktu era di Yesus Kristus ada pada waktu itu. Orang yang kemudian definisi berkat itu menjadi sebuah definisi materi, itu sudah dari waktu itu, saudara. Saudara, kalau ada yang pernah membaca, ada seorang pemuda yang datang kepada Yesus. Guru, bagaimana supaya aku selamat, mendapatkan keselamatan? Dia kemudian terangkan, aku lakukan semua. Nah, dia bilang, aku hormati ibu, bapak ibuku, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah semua, saudara. Hukum Taurat dia sebutkan. Ini orang bukan orang yang, kalau saya bilang belum tentu di kalangan orang Yahudi seperti ini banyak hitungannya. Tapi apa yang Yesus bilang? Kamu mau mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan? Jualah milik kepunyaanmu, bagikan kepada orang miskin. Apa yang terjadi waktu itu, ini bukan perumpamaan, ini kejadian, saudara. Si pemuda itu berbalik arah, dia membelakangi Yesus. Dan kemudian apa? Sedihlah hatinya. Jadi ternyata ini bukan soal posisi tubuhnya yang kemudian berbalik meninggalkan Yesus, tapi bagaimana sikap hatinya yang kemudian akhirnya dia tidak bisa melepaskan yang namanya harta bendanya. Kita bilang ngomong gampang, tapi prakteknya, tapi saya selalu bilang, kalau sesuatu kebenaran yang kelihatannya sulit untuk dikerjakan, bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Nah, yang harus kita cari, bagaimana yang sulit itu bisa kita kerjakan, adalah poinnya di sini, saudara. Waktu hal kerajaan Allah itu menghidupi setiap diri kita. Kerajaan Allah yang dimaksud bukan secara letak geografis berada di mana. Oh, ada di dataran tinggi. Oh, ada di gunung ini. Tidak, saudara. Tetapi bicara kerajaan Allah itu bicara sistem pemerintahan kerajaan Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang percaya bilang amin.
Yesus diutus juga bukan untuk memberitakan atau membawa sebuah agama. Jadi saudara dan saya semua, yuk mari kita mau luruskan terus. Jangan sampai kita ini menyimpang sedikit saja. Berapa derajat, 1 derajat saja jangan, saudara. Jangan terjebak dengan euforia sebuah event. Dan kalau saya bilang sekalipun event itu adalah event rohani. Misalnya kita bikin acara Natal. Yang waktu Desember kemarin ya. Secara kasat mata jasmani itu hanya sebuah event. Tapi kalau saudara dan saya memiliki mata rohani yang terbuka, saudara, kita akan melihat bahwa di dalam saudara perayaan Natal, ibadah perayaan Natal, dan sebentar kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, mari saudara, saya percaya bahwa setiap program, saya pernah sampaikan ini, bahwa setiap program yang dibuat di gereja ini adalah alat untuk membuat saudara dan saya mengalami Tuhan. Jadi program itu bukan tujuannya. Haleluya. Haleluya. Jadi event itu bukan tujuan kita. Tujuannya adalah ketika kita mengalami Kristus, mengalami kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Nah, mari kita maju, saudara, ya. Kalau kita bicara tentang di dalam bahasa Indonesia disebutkan biji sesawi. Di dalam terjemahan King James Version dan juga terjemahan yang lain saudara disebutkan itu benih. Nah, saya kemudian melihat arti benih. Dikatakan hal kerajaan Allah adalah seumpama benih sesawi. Ada apa dengan benih? Benih itu pasti dari biji, atau benih itu pasti sebutir biji. Tapi biji belum tentu bisa dijadikan benih. Sebab benih ternyata adalah biji yang telah mengalami perlakuan khusus. Sehingga dari benih ini punya potensi untuk memperbanyak tanaman. Kalau biji itu biji mangga, maka dia menghasilkan pohon mangga. Kalau sudah dibilang pohon mangga, saudara, dari satu pohon mangga itu bisa muncul yang namanya benih-benih yang lain. Setuju? Amin. Nah, saudara, perlakuan khusus ini setidaknya apa? Melalui proses pemilihan. Jadi kalau saudara dan saya tadi mendengar gembala senior kita sampaikan, jangan remehkan hal yang kelihatannya kecil. Berarti kecil, saudara. Kelihatan kecil, bermakna kecil, saudara. Sebab kalau kita meremehkan maka kita kehilangan yang namanya prinsip kerajaan Allah. Sebab ternyata kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Tidak kemudian menjadi sebuah hal yang besar, saudara, langsung spektakuler. No, tapi karena saudara, walaupun kerajaan Allah itu besar dan luar biasa, tapi kenapa kok Yesus berkata seumpama benih sesawi? Saudara nanti akan melihat, saudara, ya. Nah, ini pohon sesawinya. Jadi ini tadi benihnya, ya. Ini bukan biji kopi, saudara, ya. Ini biji sesawi, ya. Nah, ini pohonnya. Tahun berapa? Tahun 2016. Waktu oleh anugerah Tuhan saya ke Israel. Kemudian pada waktu mengunjungi satu gereja, saya lupa nama gerejanya. Yang saya paling ingat adalah pohon sesawi yang ada di belakang gereja itu. Itu yang bikin saya gini, wow, gede, saudara. Tinggi, besar kayak gini, saudara. Mungkin kalau sepintas kelihatan kayak pohon beringin gitu, saudara. Itu besar. Nah, di toko oleh-oleh, toko Cindramata di Israel sana. Nah, itu memang dijual biji sesawi, buah pohon ara itu dijual. Nah, saya gini, benih bijinya atau benihnya itu kecil, itu bisa jadi tumbuh pohon besar kayak gini, saudara. Nah, Injil Matius menyebutkan benih sesawi itu ditanam di ladang. Kalau di Injil Markus disebutkan ditanam, ditabur di tanah. Nah, kalau Injil Lukas dibilang ditabur di kebun. Nah, kalau saudara melihat dari foto ini atau gambar ini,
tentu entahkah itu ladang, tanah, kebun, apalagi ladang dan kebun, saudara. Ladang dan kebun itu bukan 3 kali 3 meter, saudara. Pohonnya kayak gini pasti membutuhkan tempat yang luas. Menandakan apa? Sesuatu yang besar, powerful. Itu terjadi ketika ada benih kerajaan Allah bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita. Dari benih kepada sebuah pohon itu membutuhkan yang namanya proses, saudara. Nah, waktu proses terjadi, disinilah banyak orang percaya, disinilah banyak warga kerajaan Allah yang tidak mengalami bagaimana luar biasanya kerajaan Allah terjadi dalam hidupnya. Bagaimana pengaruh yang luar biasa yang tadi saya bilang awal ketika kita mau masuk dalam firman Tuhan. Walaupun kecewa tapi kita memperoleh sukacita. Saudara mengalami kekecewaan karena rencanamu tidak terjadi seperti yang saudara harapkan. Tapi saudara bisa ketawa. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya pintu yang ini tertutup. Tuhan sedang siapkan pintu yang lebih baik. Haleluya. Nah, itu bukan karena sebuah kata-kata motivasi. Kalau orang Jawa bilang yem ti, ayem ati tok, saudara. Tapi itu adalah kuasa perkataan di dalam kerajaan Allah. Sebab perkataan itu lahirnya dari apa yang keluar dari mulut raja di atas segala raja. Kita lihat karakteristik dari kerajaan Allah. Yang pertama, tidak tergoncangkan. Saudara catat ayatnya. Saya terus himbau Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan warga kerajaan Allah untuk rajin mencatat pada waktu firman disampaikan. Sebab waktu saudara mencatat itu mendisiplin konsentrasi dan fokus saudara waktu mendengar firman. Yang pertama dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Akan ada waktunya segala sesuatu itu digoncangkan. Dan supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi hati-hati kita mau andalkan apa dan siapa sekarang ini. Sebab kelihatannya kalau sekarang ini aman, terjamin saudara. Mari kalau itu di luar Kristus, Allah mengingatkan kepada kita pagi hari ini, pagi, siang, sore, malam hari ini, bahwa hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kerajaan Allah itu kekal. Eternal, saudara. Tidak ditentukan waktu. Firman-Nya berkata, saudara, Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Sebelum Allah tidak ada Allah. Setelah Allah tidak ada juga Allah. Tadi Ibu Fube bilang, kami nyatakan Tuhan, tidak ada yang seperti Tuhan. Cuman Yesus itu cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Jadi kekal, saudara. Tidak ada sebuah istilahnya kadaluarsa, saudara. Ya, kemudian yang ketiga, kerajaan Allah itu absolut. Nah, di sini, saudara. Absolut itu artinya mutlak. Saya mau beritahu buat saudara. Wahyu 1 ayat yang ke-8, Wahyu 22 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa Allah itu disembah oleh setiap umatnya yang adalah imam-imam atau raja-raja, saudara, yang pada akhirnya memerintah bersama dengan Dia. Arti dari absolut itu adalah begini. Manusia mau sembah Tuhan, mau tidak sembah Tuhan, Yesus itu Tuhan. Haleluya. Nah, kalau tadi kita bilang, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita setia atau kita enggak setia, Allah tetap Allah. Dia enggak ngefek, saudara. Allah kita bukan Allah yang baperan, saudara. Wih, kok Niko sekarang jadi kayak gitu, berubah hati, kok mendua gitu, saudara. Terus kemudian Allah enggak jadi lagi Allah. Enggak, saudara. Kita setia atau tidak setia, kita memuji atau tidak memuji, Dia tetap Allah. Firman Tuhan menyatakan, di saat ada orang yang kemudian saudara, dia tidak menerima, dia tidak menjalankan talenta yang Tuhan beri.
pilihan dan panggilan diuntukkan kepada seseorang, tapi orang itu tidak menjalankannya. Firman Tuhan bahkan catat begini, Tuhan itu waktu mau pakai seekor keledai, Yesus bilang sama murid-muridnya, aku pilih keledai itu. Nah, firman Tuhan pada bagian yang lain berkata, batu-batu pun dipakai untuk memuji Tuhan. Halo? Kalau dengar kayak gini tuh saudara, itu bikin kita wow. Jadi Allah kita tuh absolut, mutlak saudara. Kita banyak kali mendengar bahwa warga kerajaan Allah itu tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar untuk melakukan perkataan raja. Setuju bilang amin. Setuju bilang yes. Ya, warga kerajaan Allah tidak lagi pilih-pilih. Oh, perintah yang raja ini aku bisa lakukan, yang ini enggak. Saudara, ingat ya, saudara dan saya lakukan tidak lakukan perintah raja, raja tetap raja. Nah, itu absolut, mutlak, saudara. Tidak bisa berubah, saudara. Ya, nah dari apa yang kita dengar saat ini, kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, ini salah satu dari doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Lalu jadilah kehendakmu. Katakan, di hidup saya seperti di sorga. Percaya? Itu terjadi kalau ada kerajaan Allah. Datanglah kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, bukan jadilah kehendakku. Bilang kanan kirinya, itu bukan saya. Ya, saudara paham? Datanglah kerajaanmu dalam hidupku Tuhan, supaya jadi kehendakku, jadi rencanaku, jadi mauku, jadi karepku. Enggak. Tapi dibilang, jadilah kehendakmu. Di mana? Di hidup saya. Sama seperti di surga. Kita belajar dari ayat ini. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Kita akan banyak mendengar tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, sama-sama baca ya. Yuk, Matius 6 ayat 33. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Tetapi maka sama-sama katakan carilah. Carilah itu butuh usaha, butuh effort, butuh tindakan dari setiap kehidupan kita. Nah, mari kita melihat saudara, ayat ini sebelum ayat ini ada dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, sebelum ayat 33 ada beberapa prinsip dari kerajaan Allah yang Yesus katakan saudara kepada orang banyak yang pada waktu itu mendengarkan pengajaran dari Yesus Kristus. Saudara, kita akan melihat ini secara otomatis ketika disampaikan hal ini menunjukkan kepada setiap kita keadaan manusia yang gagal menangkap yang namanya kerajaan Allah. Paradigmanya jadi keliru, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara catat ya. Saya enggak membaca semua ayat yang tertera di situ. Yang pertama, saudara lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua tentang memberi sedekah. Yesus bilang, kalau kamu memberi sedekah, jangan kamu lakukan karena dengan cara agamawi. Jangan orang agamawi itu memberi sedekah supaya ada sesuatu yang datang kepadanya. Memberi supaya diberi. Memberkati supaya diberkati. Itu agamawi. Tapi kerajaan Allah, prinsip dari the kingdom of God adalah kita diberkati, makanya kita memberkati. Haleluya. Karena kita sudah diberi oleh raja segala raja. Identitas kita adalah orang-orang yang menerima kepercayaan untuk menerima, mengelola
dan menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Nah, kemudian berdoa. Saya lanjut sama berpuasa. Yesus bilang, jangan kamu berdoa dan berpuasa untuk mendapatkan sebuah image dari manusia. Itu agamawi, saudara. Ya, jadi dari ketiga hal ini kita sedang menyoroti sebuah yang namanya roh agamawi. Ya, di mana kerajaan Allah, saudara, itu tidak termanifestasi dalam kehidupan manusia oleh karena roh agamawi. Tidak benar-benar termanifestasi dalam setiap kehidupan kita. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya bacakan buat saudara, cukup kecil-kecil hurufnya saudara. Roma 5 ayat 1 sampai yang kelima saudara ya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu kita yang dibenarkan, sama-sama katakan karena iman. Ya, karena iman ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman itu tadi kepada, sama-sama bilang, kasih karunia. Ya, kepada kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita yang pertama bermegah dalam pengharapan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Yang kedua adalah ini, kesengsaraan. Jangan antipati sama kesengsaraan. Warga kerajaan Allah, jangan takut, jangan alergi dengan kata menderita. Karena kita punya definisi sendiri tentang kesengsaraan dan tentang penderitaan. Haleluya. Ya, pikul salib, firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kita bukanlah orang-orang percaya warga kerajaan Allah yang dinina bobokkan dengan banyak berkat. Bahkan kita juga bukan orang percaya yang mabok kasih karunia. Lantas semua kita berpikir hidup bebas, ada kasih karunia kok. Kita dengar ini saudara. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, oleh karena kita ini sudah dibenarkan karena iman, dan iman itu membawa kita untuk mengalami kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Sesuatu yang diberikan yang seharusnya kita tidak layak menerima. Nah, kalau kita sudah menerimanya, ayo kita berlakulah seperti seorang yang, istilah gini saudara, manusia aja saudara, kalau bicara tentang balas budi, ya Pak? Tapi ini lebih dari balas budi kalau saya bilang. Sebab yang Yesus lakukan dalam hidup kita, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa menukarnya dengan uang karena tidak bisa dinilai oleh uang. Oleh karena darahnya yang mahal buat setiap kita, hidupnya yang diberikan kepada kita. Tadi kita berkata, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Itu adalah pikul salib karena saudara mengalami kesengsaraan, karena saudara hidup dalam kebenaran firman. Aku memilih untuk tidak menuruti kesenangan duniawi. Itu kan pikul salib saudara. Haleluya. Amin. Ya, kalau saudara kemudian oleh karena imanmu kepada Tuhan, saudara kehilangan sesuatu yang secara manusia, wah eman rek. Tapi oleh karena saudara hidup dalam firman Tuhan, saudara kehilangan itu. Dikatakan bahwa bermegah dalam pengharapan. Mungkin ini ada banyak orang yang mau di sini. Tapi bagaimana kehidupan kita tetap bermegah di dalam kesengsaraan. Kita tetap mengalami sukacita dan menikmati kehidupan kita. Sekalipun kita harus sengsara karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, karena kita tahu dalam kesengsaraan itu menimbulkan, sama-sama katakan, ketekunan. Nah, ketekunan itu menimbulkan ini loh, tahan uji.
Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus Tuhan kita, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah, ini kata yang penting tidak boleh dilupakan, dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi kalau kita, saudara, dikatakan bahwa kasih Allah itu dicurahkan bukan karena prestasi yang saudara lakukan, baik atau hebat saudara, tapi dikatakan oleh Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Kembali kepada kalimat yang sebelumnya, bahwa karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Di kalimat kanan atas, di situ saya tuliskan, ini bicara tentang benih yang jatuh, saudara, di tanah yang baik, bukan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih jatuh di situ, tapi oleh karena penderitaan, oleh karena penganiayaan, maka benih itu tidak bertumbuh. Bukan karena benihnya, tapi tanah hidup saudara dan saya yang belum beres. Haleluya. Jadi yuk, mari alami kerajaan Allah, dan kita mau hidup dengan identitas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saya catat statement ini. Iman itu memungkinkan kerajaan Allah hadir nyata dalam kehidupan orang percaya. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang wah kayaknya nun jauh di sana, enggak. Dia ada di sini. Dia merubah paradigma kita. Dia rubah karakter kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara, hal kerajaan Allah tidak bisa diterjemahkan, dimengerti dengan cara kedagingan. Saya ingat dengan peristiwa Nikodemus. Yesus berkata sama Nikodemus, seorang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Jawab Nikodemus apa? Hah? Gimana caranya dilahirkan kembali? Saya sudah tua kayak gini. Mungkin misalnya ukuran tinggi badannya 170 cm. Masa saya harus masuk ke rahim ibu saya lagi? Kalau ibunya sudah wafat piye? Nah ini saudara, hati-hati. Waktu kita saudara membaca merenungkan firman di rumah, rajin saudara. Mari izinkan Roh Kudus setiap firman yang saudara baca dan renungkan itu saudara terproses dalam hidup kita. Para pelayan Tuhan tidak jaminan saudara ini mengalami pertumbuhan, mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Kalau saudara kemudian mengandalkan, oh aku sudah melayani. No saudara, sebab tidak ada jaminan dalam firman Tuhan orang yang melayani pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali kita ini berdoa, Tuhan jangan cuma jemaatmu alami Tuhan, tapi tidak berhenti jemaat Tuhan, para pelayan juga alami Tuhan. Sebab ini yang akan terjadi, gagal paham. Yang Yesus maksudkan ada dilahirkan di dalam rohnya, saudara. Nah, kemudian ketika kita berkata, bagaimana mungkin kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita? Waktu ada iman dalam kehidupan kita, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita bukan hanya menyebutnya demikian, tapi kita mengizinkan Dia berkuasa dalam hidup kita. Yang selanjutnya, saudara, ayat-ayat sebelum Matius 6 ayat yang ke-33, di dalam ayat 19 dan 24 bicara tentang mengumpulkan harta. Yesus bilang, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi banyak ngengat, di bumi bisa berkarat. Tentang itu. Lalu kemudian tentang kekhawatiran. Nah, sama-sama bilang, nah ini dia. Orang kompak bilang, ini dia. Ya toh? Ini dia yang sedang Tuhan sering urus ya. Jadi makanya bukan yem-yemti, bukan aku diberkati, aku dilimpahi, tak gentak gitu kan. Oh ini bicara banyak buat saya saudara. Waktu ngikuti KLC yang tahun berapa itu, waktu Miles Munro berkata,
Kekhawatiran warga kerajaan Allah itu sama dengan melecehkan kesanggupan raja, segala raja. Waktu saya menemukan hal yang secara tampak kasat mata jasmani bikin gemeter, saudara. Aduh, piye ini, piye. Saya ingat lagi dengan kebenaran itu, saudara. Enggak. Dalam nama Yesus saya gini, aku percaya. Tapi bukan cuma aku percaya, aku bertindak oleh karena percaya. Kemarin renungan doa pagi kita hari Sabtu, ayo Bapak Ibu Saudara, ikuti doa pagi, tinggal pencet klik. Nah, lewat Zoom, ya kan. Dikatakan apa? Ishak menabur di tanah ketika terjadi kelaparan. Terjadi kekeringan. Itu sesuatu yang tidak masuk di otak manusia, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Ishak menuai luar biasa. Nah, orang kan banyak melihat itu kepada hasil yang secara materi. Orang tidak lihat bagaimana terproses kehidupan Ishak itu. Waktu apa? Dari ketakutan dia bertindak untuk apa, saudara? Dia berani bertindak untuk dia tetap melakukan yang berbanding terbalik dengan kenyataan yang dia hadapi. Wani pora. Amin. Oh, Pak Wahyu bilang amin. Ya kan? Banyakan dari kita, ya saya tidak bilang banyakan dari kita lah. Banyakan dari orang percaya tidak ada di sini. Kenyataan itu dibikin alasan untuk kita tidak lakukan tindakan iman. Maaf Tuhan, saya tidak bisa. Ya, ini kan ngomong tentang mengumpulkan harta dan kekhawatiran. Soalnya ini saya gini. Sekali lagi saudara, kalau tentang bicara persembahan, tidak tentang nominal saudara. Tapi bagaimana sikap hatimu, hatiku kepada Tuhan. Ishak melakukan yang berbanding kontradiksi dengan kenyataan yang dia hadapi. Waktu saudara sekarang ada dalam sebuah keluarga di mana ada masalah, ada hubungan yang tidak harmonis. Ayo lakukan yang berbanding terbalik. Jangan saudara kemudian misalnya antar anggota keluarga ada kekecewaan. Jangan saudara kasih spot sama kekecewaan itu makin besar. Saya tidak bisa, saya ngapain saya minta maaf. Saya tidak salah. Anak saya yang salah, istri saya yang salah, suami saya yang salah, papa yang salah, mama yang salah. Mau sampai kapan? Halo? Tapi kalau tindakan iman berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, ayo setidaknya pertama doakan. Saudara, aku berkati anakku. Tuhan, saya memberkati papa mama. Saya memberkati istri. Saya memberkati suami. Nah, kalau doa itu kan gini saudara. Kita kan ngomong sama Tuhan. Kita ngomongnya tulus apa enggak tulus Tuhan itu kan tahu toh. Nah itu ukurannya. Jadi kalau kita setidaknya pertama, ini bukan setidaknya memang enggak gampang saudara. Tapi saudara harus lakukan itu tadi. Enggak gampang bukan berarti enggak bisa. Nah saudara, bicara tentang mengumpulkan harta dan kekhawatiran ini bicara roh kepemilikan. Miles Monroe berkata demikian. Ujian seorang warga kerajaan adalah letaknya pada kepemilikan. Di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan segala sesuatu itu milik raja. Raja bilang, aku minta itu, aku mau itu harus dikasih saudara. Tapi catat baik, raja kita bukan raja yang kejam. Segala raja yang kita sembah bukan raja yang jahat saudara. Kalau mau jujur, warga kerajaan Allah atau kita, coba kita introspeksi. Terkadang bahwa kita inilah yang memanfaatkan raja untuk kepentingan kita. Halo. Yang sadar bilang halo. Ya toh? Aku Tuhan ya. Kita mau Tuhan itu melakukan apa? Tapi itu untuk kita, saudara. Tapi doa saya kita akan naik level.
Waktu kita melayani itu betul-betul melayani. Waktu kita mempersembahkan korban persembahan, kita menabur, itu betul-betul untuk kita lakukan untuk Tuhan. Bukan lagi gitu saudara, kayak orang jackpot gitu. Oh nabur sekian, nuai sekian gitu. Nah gitu saudara. Sebab apa? Dikatakan bahwa di dalam kerajaan, ujian seorang warga kerajaan adalah roh kepemilikan. Ya, di atas itu saya tulis, ini bicara tentang benih yang jatuh di tanah bersemak duri. Ada benih, tumbuh sebentar saudara. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius, waktu ada kekhawatiran, tipu daya, kenikmatan dunia, maka benih itu jadi layu dan mati. Tugas kita apa? Tugas kita adalah membuat tanah kita bersih dari setiap semak duri. Apa itu semak duri? Adalah salah satunya misalnya apa? Cinta dengan mamon. Keterikatan dengan hal-hal duniawi. Itu mesti dibuang. Kekasih Tuhan, Amsal 10 ayat yang ke 22. Di situ dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Miles Munroe dalam bukunya, saya sarankan kalau saudara mau baca buku yang memberkati, ya, mengupgrade kehidupan kerohanian kita, baca buku ini. Bukunya Miles Munroe yang berjudul Applying the Kingdom. Dalam bukunya Miles Munroe bilang demikian, kerja keras dapat membuat Anda hidup. Itu sudah pasti, betul? Alkitab sendiri catat, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Warga kerajaan Allah harus rajin kerja. Tapi saudara, bukan hanya rajin bekerja, bahkan dikatakan kerja keras dapat membuat Anda hidup. Tetapi tunduk pada prinsip-prinsip kerajaan Allah, itu yang akan menambahkan nilai kerajaan Allah pada hidup saudara. Haleluya. Saudara setuju bahwa tidak segala sesuatu bisa dinilai dengan yang namanya mata uang? Setuju? Yang setuju angkat tangannya dong. Terus jempolnya gini, bilang aku setuju. Ya, uang itu bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi kita tidak bisa beli tidur yang nyenyak penuh damai sejahtera. Uang bisa mewujudkan rumah yang mewah, rumah yang megah. Apa ndak boleh orang percaya punya rumah yang megah? Boleh. Tapi saudaranya dapat memperoleh rumah yang megah. Tapi kalau hidup saudara dan saya di luar prinsip kerajaan Allah, maka hanya rumah secara kalau orang Betawi bilang cuman gedong. Saudara, saudara, tidak ada atmosfer suasana kerajaan di situ. Lantas apa guna, saudara? Yesus berkata kan, orang bisa memiliki seluruh dunia ini, tapi tanpa memiliki Yesus Kristus, apa artinya semua yang dimiliki? Sebab itu Yesus juga berkata, Allah berkata, ya, janganlah engkau terpikat dengan apa yang di dunia ini. Karena segala sesuatu yang tidak kekal, yang di luar kerajaan Allah, saudara, itu bisa hilang lenyap dari kita. Jadi dengan hal ini, prinsip ini, iman seorang warga kerajaan Allah memampukan orang itu untuk menerima dan untuk melepaskan. Di fellowship pekerja ya kemarin ya, saya dapat ini minggu-minggu ini saudara. Iman itu banyak kali kita dengar, oh saya beriman, mendapat rumah, oh saya beriman. Bahkan dulu saudara ya, hal yang sering kali gini, ada mobil gitu, mobil orang lain gitu. Terus kita kepengen, kita tumpang tangan sama mobilnya. Dalam nama Yesus jadi milikku. Dalam nama Yesus aku punya mobil ini saudara. Selamat sing punya mobil ndak muncul. Wah itu kan main klaim saudara ya. Nah ini sebagai perwujudan beriman. Nah iman tuh banyak kali konotasinya sesuatu yang buat kita. Padahal iman itu juga kita, saudara, iman memampukan kita merilis sesuatu yang harus keluar dari kita dan jadi berkat. Amin. Nah,
seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini pohon sesawi, kemudian yang di bawahnya itu buahnya. Saudara perhatikan baik. Bagaimana hidup orang percaya. Kerajaan Allah. Allah membuat saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah bukan untuk kita nikmati sendiri. Sifat dari kerajaan Allah itu bukan eksklusif, saudara, tapi inklusif, jadi berkat. Hatinya itu kalau lihat orang lain tuh, saudara, ada empati, ada belas kasihan, ada sukacita, ada perhatian, ada kepedulian, saudara. Yang intinya gini, jangan cuma saya ngalami, tapi dia juga mesti ngalami. Ngalami apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, sebagai ayat yang terakhir, mari baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang, ulang ya, kepada suatu bangsa, 2, 3, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kembali kepada keputusan saudara dan saya. Ini bukan, jangan perasaan saudara. Oh, saya merasa bahwa saya ini adalah seorang warga kerajaan Allah. Tapi ini adalah sebuah keputusan, sebuah keyakinan, sebuah kebenaran, sebuah tindakan yang real buahnya. Tidak peduli saudara sudah percaya kepada Yesus, mengiring Tuhan, bahkan melayani pekerjaan Tuhan berapa lama. Tapi hari ini, mari dengan kerendahan hati. Bukan untuk kemudian saudara dan saya ternyata bukan untuk gagah kita. Tapi berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah diberkati oleh setiap kehidupan kita. Waktu kita naikkan pujian tadi sampai akhir hidupmu. Impresi yang saya dapatkan, Roh Kudus itu ingatkan saudara. Saya melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan mulai dari 97 yang tadi saya sebutkan. Jadi berapa tahun tuh ya? Itu oleh anugerah Tuhan saudara. Yang tadi saya sebutkan salah satunya yang saya pernah alami, kepedalaman. Pernah satu kali waktu keluar dari daerah Trans itu, Kepulauan Sebuku itu, kembali ke Nunukan, ada waktu itu baliknya naik speedboat. Saya gini saudara, wah puji Tuhan, nggak naik ke Tinting 12 jam. Kalau speedboat itu kira-kira 4 jam. Tapi ada satu kejadian, mama saya aja belum pernah saya ceritain saudara. Mesinnya mati. Dan itu berdekatan dengan pertemuan arus laut dan sungai. Si Ambon Manise pasti tahu itu. Itu hanya salah satu, saudara. Dan ada banyak hal yang oleh anugerah Tuhan. Saya bilang oleh anugerah Tuhan. Saya bersyukur buat, kalau dibilang hal yang sulit, hal yang tidak enak gitu kan. Sebab dari dalamnya saya menemukan bahwa saya dibentuk oleh Tuhan, bukan menjadi anak-anak yang gampang. Di sini ada mama saya, saudara. Saya bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya tahun kemarin, tahun kira-kira 2000, ini sekarang 2024 ya, 2019 kalau nggak salah, ada reuni emas di Tawangmangu. Saya ada di situ. Nah, saya hadir dan di situ Roh Kudus bekerja. Apa yang bisa menjaga performa iman saudara dan saya adalah keintiman kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita alami gua singa, kesulitan, lembah air mata, bahkan berdekatan dengan maut, yang tadi saya bilang, itu berdekatan dengan maut, saudara. Ada lagi satu peristiwa di mana saya berdekatan dengan maut, tapi saya tidak bisa sampaikan di sini. Malam itu saya bilang sama Tuhan, so yes, I'm ready Lord. Kalau malam ini adalah malam terakhir saya hidup, I'm ready. Saya bilang ini
untuk buat saudara bahwa gini, kalau kita jadi kuat itu bukan karena kuat gagah kita. Haleluya. Prosesnya tidak mudah, tapi jangan gampang menyerah gitu saudara. Sebab ini loh, kerajaan Allah yang semula benih kecil bisa disepelekan, tapi kuasa kerajaan Allah kalau itu bekerja jatuh di tanah yang baik. Orang berkata saudara lahir dari keluarga rumah tangga broken home. Emang kenapa? Saya pernah saksikan ini bukan? Saudara tidak lagi kemudian kompromi dengan yang namanya kecewa. Satu hari saya melayani seorang istri yang dibesarkan dengan pola asuh dari teladan yang tidak tepat saudara. Mamanya adalah mama yang dominan, tidak tunduk sama papanya. Dan itu kemudian membentuk anak perempuan ini yang kemudian waktu jadi istri, dia juga tidak tunduk sama suaminya. Tapi puji Tuhan, waktu masa pandemi itu saya layani, dia DM saya saudara, "Cik bisa ndak, punya waktu ndak?" Saya layani secara telepon saudara. Puji Tuhan, dia masih sadar bahwa harus ada yang dibereskan dari hidupnya. Ada orang yang tidak bisa berubah adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya harus dirubah. Saya layani beberapa waktu wanita ini saudara. Sampai ke soal keuangan, soal hubungan suami istri. Itu akhirnya ternyata saudara, dari apa yang saya alami ini, layani orang ini, ibu ini saudara, itu berimbas kepada banyak hal. Tapi hari ini, bukan hanya hari ini saudara, saya percaya itu bukan karena saya, tapi satu waktu saya betul-betul lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya datang ke rumah ibu ini dan saya menginap di rumahnya. Saya melihat ada perubahan yang nyata, bagaimana dia memperlakukan suaminya. Dan itu ternyata berimbas, berimpak kepada semua bagian dari kehidupannya. Karena apa? Karena dia sudah sembuh. Dia tidak lagi berkata, "Mamaku dulu gini, mamaku dulu kayak gini sama papa." Tapi kemudian dia tahu ternyata dasarnya adalah firman Tuhan. Mari warga kerajaan Allah, kita mau bersatukan hati kita. Mulai dari hari ini kita mau lebih lagi, paradigma kita sudah makin matang, makin tajam. Saya tidak mau bawa saudara kepada perasaan yang ini. Yang penting keputusan saudara dan saya untuk berubah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu itu bagi aku. Hanya Kau yang kupandang, selama hidupku, selama hidup. Ini janji kami mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Kalau Bapa dan Raja, dari umat Tuhan, warga kerajaan Allah, katakan Kaulah segalanya. Di dalam hidup Yesus Tuhan. Kiralah basyikana Raja. Ini komitmen kami, ini ketetapan hati itu bahagia. Hanya Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Seumur hidupku, selama hidupku, selama kami bernapas Tuhan, Kaulah Tuhan, Bapa dan Raja.
sebuah benih, tapi bertumbuh. Ada Tuhan terproses dalam hidup kami, ter-apply dalam kehidupan kami. Kami mau menerapkan prinsip kerajaan Allah dengan sukacita dan mengasihi akan Tuhan. Sekali-kali kami tidak anggap rugi waktu kami melayani Engkau, waktu kami melakukan firman-Mu, sebab kami percaya hidup kami ada terjamin di tangan Raja segala Raja. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, Kau bekerja dalam kehidupan kami semua, pun termasuk kepada hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya nama-Mu terus dipermuliakan dalam hidup ini, sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkati setiap umat-Mu, kuatkan dan teguhkan setiap hatimu untuk engkau tetap hidup di dalam kesetiaan-Mu kepada Allah. Jangan pernah mundur, menoleh ke belakang saja pun jangan. Engkau harus fokuskan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengaruniakan anugerah, kekuatan, kasih setia yang menghibur dan menguatkan engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak.
Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga bagi saudara yang beribadah secara online. Saudara bisa dekap anak saudara, mulai perkatakan kata-kata iman. Mari jemaat, ulurkan tanganmu untuk mendukung apa yang didoakan para orang tua. Tuhan, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang dinyatakan dibawa kepada Engkau Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mendukung setiap apa yang didoakan para orang tua Tuhan bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih mereka dari yang terkecil untuk dijadikan yang terbesar Tuhan di dalam kerajaan Allah Tuhan. Bahkan di bumi ini Tuhan. Dan Engkau juga yang memperlengkapi anak-anak kami Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, dengan wahyu yang baru. Sehingga di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka adalah berkat Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Dan melalui kehidupan mereka Tuhan, bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Dan segala fasilitas ini juga udah Kau sediakan bagi anak-anak kami Tuhan. Dari kecil sampai dia dewasa Tuhan, semua fasilitas yang dibutuhkan Engkau yang mencukupinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang hidup yang dan dahsyat itu, yang layak terima segala pujian dan penghormatan. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Di akhir ibadah kami menerima berkat-Mu, kami menerima kebenaran firman-Mu yang kami hidupi Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami akan persembahkan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk ibadah pagi hari ini yang luar biasa. Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang telah terlibat di dalamnya. Dan kami pada siang hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan membawa berkat kami, dengan membawa apa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kami untuk kami jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Dan sekarang saudara-saudara pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, dan segala apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Karena engkau adalah perwakilan kerajaan Kristus dimanapun kau berada, dan engkau menjadi terang garam dimanapun engkau berada dan engkau bertugas. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Sama-sama saudara kita memperkatakan kekuatan kita dalam Kristus. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan sama-sama.